Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar agama Katolik kelas 4, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau berikan pada kami hingga kami pagi hari ini bisa memulai pelajaran agama Katolik kami dengan baik. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai pelajaran, kiranya Engkau berkatilah hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi bekal kami ke depannya dalam memuliakan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan mulai pagi hari ini. Judulnya apa Bu Guru? Kita pelajari doa syukur gereja. Nah, ada apa saja hari ini ya? Oke, anak-anak, doa syukur gereja tidak dapat dipisahkan dari perayaan Paskah Yahudi yang bentuk intinya adalah perjamuan makan. Oke. Nah, tapi gereja merayakan syukur itu atas keselamatan berkat terlaksana di dalam diri Yesus. Di dalam karyanya, Yesus mewartakan gambar kabar gembira. Melalui pengajaran, mukjizat, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi semua umatnya sebagai anak-anaknya. Namun, kehadiran Yesus biasanya ditolak oleh para ahli Taurat atau pemimpin agama Yahudi lainnya. Nah, sebaliknya, mereka berusaha menangkap dan membunuh Yesus. Pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan malam. Hal ini melambangkan penyerahan diri Yesus demi keselamatan semua orang. Dalam perjamuan malam tersebut, Yesus memaknai perjamuan Paskah Yahudi secara baru. Jika yang disantap dalam perjamuan Yahudi adalah daging domba, roti, dan sayuran pahit, di dalam perjamuan terakhir Yesus memaknainya sebagai tubuh atau daging dan darahnya sendiri. Seperti di dalam kitab suci, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Makna kata-kata yang barusan itu semakin nyata dengan sengsara serta wafatnya Yesus di kayu salib. Terlebih pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Itulah hari Paskah di mana Yesus telah wafat dan bangkit dengan mulia. Kebangkitannya telah membuka iman kita, iman para murid, supaya semakin teguh melalui penampakan-penampakan Yesus, ya, hingga waktunya Yesus naik ke surga. Iman akan Yesus Kristus semakin sempurna setelah janji Kristus terpenuhi dengan turunnya Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan iman para murid Yesus. Serta dipenuhi Roh Kudus, gereja semakin menjadi nyata. Dengan bersumber pada perayaan Paskah, gereja melestarikan tradisi doa yang menjadi sumber kehidupan iman, yaitu Ekaristi. Ekaristi inilah perayaan iman yang diamanatkan Yesus di dalam perjamuan malam terakhir. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, itu ya. Jadi, selain tradisi Ekaristi, gereja juga memiliki 2 hari besar lainnya, yaitu Natal dan Paskah. Semua hari raya gereja dirangkai dalam 2 lingkaran hari besar itu. Jadi ada Natal dan Paskah itu adalah hari besarnya, 2 hari besar, kemudian di dalam Natal dan di dalam Paskah itu ada lingkaran-lingkaran lain, ya. Nah, lingkaran Natal diawali dengan masa Advent dan diakhiri hari raya penampakan Tuhan atau disebut Epifani. Sedangkan Paskah diawali dengan masa Prapaskah dan berakhir pada kenaikan Yesus ke surga. Jadi melalui pelajaran ini anak-anak diminta atau diharapkan bisa mengenal dan mempelajari lebih jauh mengenai doa syukur gereja, yaitu Ekaristi dan hari-hari raya gereja lainnya. Gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama sekali seperti biasa kita akan baca kitab suci dari Matius bab 26 ayat 26 sampai dengan 32. Oke, bisa dibaca sebentar ya, diberhentikan dulu videonya supaya tidak lama-lama. Nanti kita lanjutkan kembali, oke? Nah, jika sudah selesai baca Alkitabnya, mari kita kembali dulu ke topik kita. Nah, di sini Bu Guru paparkan hari-hari raya umat
Katolik. Yang pertama itu hari Natal. Ya, siapa yang tidak tahu hari Natal ya kan? Hari Natal adalah memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebagai ungkapan syukur atas kedatangannya, hari raya Natal juga mengarahkan kita pada kedatangan Kristus yang kedua. Gitu. Jadi selalu Tuhan tuh datang melalui kelahirannya. Oke, yang kedua ada Epifani. Kita merayakan hari Epifani pada minggu kedua setelah Natal. Ya, ini untuk memperingati apa Bu Guru? Sepertinya asing sekali kedengarannya ya. Ya, ini untuk memperingati penampakan Tuhan kepada 3 raja dari timur. Masih ingat kan Tuhan ketika lahir dijengu atau dipesu oleh 3 raja dari timur. Masih ingat kan membawa apa saja mereka? Oke, masih ingat. Nah, hari yang ketiga, Minggu Palma. Kita rayakan pada hari Minggu yang mengawali Pekan Suci. Hari Minggu Palma kita rayakan untuk memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai yang dengan sengsara dan wafatnya menyelamatkan manusia. Oke, selanjutnya hari keempat adalah Kamis Putih. Kamis Putih kita rayakan pada hari Kamis dalam Pekan Suci untuk merayakan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama murid-muridnya. Masih ingat kan perjamuan terakhir itu dilakukan? Iya, dilakukan pada hari Kamis Suci. Kamis Putih, mohon maaf ya, Kamis Putih. Nah, kemudian hari yang kelima ada Jumat Agung. Dirayakan pada hari Jumat dalam Pekan Suci sebagai peringatan terhadap sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Ya, pasti ya, Jumat Agung biasanya sendu, ya kan, karena kita berduka Tuhan Yesus sudah wafat. Oke, yang keenam ada Minggu Paskah. Dirayakan pada hari Minggu dalam Pekan Suci sebagai perayaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Yesus wafat di hari Jumat, kemudian Sabtu hingga pagi hari ketiga minggunya bangkit. Oke, yang ketujuh ada hari Pentakosta. Kita rayakan 50 hari setelah hari Minggu Paskah, merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul sebagai pemenuhan janji Kristus kepada para muridnya. Jadi 50 hari setelah Minggu Paskah itu disebut hari Pentakosta. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk rangkuman kita hari ini bisa dilihat langsung. Yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya adalah mengadakan perjamuan atau makan malam bersama. Yesus memimpin perjamuan dengan mengucap berkat, memecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Ia juga mengedarkan piala berisi anggur. Kata-kata yang diucapkan Yesus ketika membagi-bagikan roti kepada para muridnya yaitu, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan ketika mengedarkan piala berisi anggur, Yesus mengucapkan, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Disebut perjamuan terakhir karena perjamuan ini diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, menderita hingga wafat di salib. Oke, peristiwa ini kita peringati sebagai Hari Raya Kamis Putih, yaitu hari Kamis pada Pekan Suci, sehari sebelum hari Jumat Agung. Peristiwa perjamuan terakhir secara khusus kita kenangkan pada perayaan Ekaristi, khususnya pada doa syukur agung. Iya, ada ya di dalam Mada Bakti ada doa syukur agung, bisa dibuka kembali Mada Baktinya. Nah, di situ juga banyak doa syukur agung pertama sampai yang keberapa itu ya. Nah, di situ beda-beda caranya, beda-beda tradisinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Perayaan Ekaristi atau perjamuan syukur disebut sebagai sumber serta tujuan dari seluruh perayaan gereja karena perayaan Ekaristi adalah perayaan yang dipesankan Yesus untuk kita rayakan untuk mengenang Yesus yang rela menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Di dalam perayaan Ekaristi kita mengenangkan Yesus yang bersabda dan Yesus yang hadir dengan tubuh dan darahnya. Oke. Ekaristi menjadi sumber perayaan gereja karena Ekaristi menjadi pola bagi seluruh perayaan gereja nih. Ekaristi menjadi arah perayaan gereja karena seluruh perayaan gereja dipersatukan di dalam perayaan iman akan Kristus yang menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Doa-doa dan perayaan gereja dipersatukan di dalam kurban Kristus. Oke, nah setelah kita tadi menyimak beberapa penjelasan dari Bu Guru, anak-anak silakan kerjakan 3 soal latihan ini. Kalau misalnya kesulitan, diberhentikan dulu videonya lalu dicatat soalnya apa saja ya. Boleh langsung jawaban silakan ya.
Itu saja. Nah, yang terakhir Bu Guru ucapkan terima kasih untuk partisipasinya, untuk antusiasnya, untuk semangat belajarnya selama ini, dan semoga kalian juga semakin belajar dengan semangat lagi dengan materi-materi lainnya, tidak hanya agama saja, semuanya tematik, penjas ataupun TIK dan bahasa Inggris ya. Semangat selalu, Bu Guru pesankan untuk selalu menjaga kesehatan. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Kita berdoa salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk semangatnya. Salam sehat, salam DigiTM.